Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7 semester Ganjil, KD dengan ilmu pengetahuan semua jadi mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, perkenalkan, saya Ibu Evi Mufidah Nuraini. Saya yang akan mengajar kalian mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dan ini foto Bu Evi ya. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat belajar bersama secara tatap muka. Amin. Anak-anak, kita semua belajar di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 1 Barat, Magetan. Baik anak-anak sekalian, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan mempelajari ayat-ayat tentang kewajiban menuntut ilmu. Surat apakah itu? Kita akan mempelajari Quran Surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 33, dan Quran Surah Al-Mujadalah, surah ke-58 ayat 11. Setelah itu, kita akan memahami bersama Quran Surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat ke-33, dan Quran Surah Al-Mujadalah, surah ke-58 ayat 11, serta hadis terkait. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengamalan dari Quran Surah Ar-Rahman dan Quran Surah Al-Mujadalah serta hadis terkait. Quran Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Apa kandungan ayat dari surah tersebut? Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkaya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, Quran Surah Al-Mujadalah, surah ke-58 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian, apa kandungan ayat dari surat tersebut? Ayat ini menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu, orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain. Diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya, tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu. Yakni, apabila seseorang berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di sekolah, masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Baik, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih dan selamat belajar di rumah. Tetap semangat. Marilah pelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.